Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan prediksi taktik Ten Hag di Manchester United. Erik ten Hag sukses membawa Ajax juara di musim terakhirnya. Meski nggak bisa mengulang prestasi di UCL 2019 yang membawa Ajax melaju ke semifinal, namun Ten Hag banyak diapresiasi lantaran mampu develop timnya. Bahkan ketika ditinggal bintang-bintangnya, Ajax relatif bisa menambal dengan pemain lain. Ada dua formasi pakem yang digunakan Ten Hag, yaitu 4-2-3-1, terutama saat masih memiliki De Jong sebagai double pivot dengan Lasse Schöne. Di musim lalu, Ten Hag menggunakan kombinasi 4-3-3 yang sebetulnya juga dibuat gak berbeda jauh dengan 4-2-3-1. Nah, kita akan analisis prediksi taktik Ten Hag di MU nanti. Let's go, kita bahas sama-sama. Paling menarik sebetulnya rekrutan pertama Ten Hag, yaitu Tyrell Malacia yang posisinya di fullback kiri, sektor yang sebetulnya sudah ada dua pemain di sana. Yup, Alex Telles dan Luke Shaw. Mengenai Malacia ini, Ruang Taktik sudah bikin video khusus di sini. Sektor ini dulu diisi oleh Tagliafico, lalu Daley Blind, dua pemain yang menjalankan peran berbeda. Khusus untuk Blind di fullback kiri, Ten Hag menggunakan taktik inverted fullback atau false fullback yang akan masuk ke tengah. Hal ini lantaran Blind memang piawai bermain di tengah juga. Namun dengan Malacia, tipikalnya lebih ke fullback klasik. Begitu, dia punya pemahaman taktik yang baik di bawah asuhan Arne Slot, terutama dalam menjaga struktur. Malacia bisa menjadi cover dengan mengisi pos 3 back di fase awal sehingga fullback kanan bisa overlap. Taktik ini akan bisa digunakan untuk mengoptimalkan Diogo Dalot yang punya tipikal menyerang. Lalu dia bisa menjadi fullback natural yang menyerang kelebaran atau sisi sayap. Serta bisa bermain lebih ke tengah atau half space, yang mana ini bagus jika MU menggunakan winger yang kerap melebar. Jika di kanan memainkan fullback tipe bertahan seperti Wan-Bissaka, maka Malacia akan lebih menyerang. Dia bisa mengisi koridor sayap, juga bisa ke half space tadi. Hal ini akan membuat struktur menyerang MU menjadi 3-2-5 dengan 5 pemain depan. Dua gelandang sebagai penghubung sekaligus perebut bola ketika bola lepas. Lalu 3 back menjaga dari serangan balik atau rest defense. Dan 1 dari 3 back di belakang ini akan overlap naik jika blok press lawan turun. Jadi nggak boros pemain di belakang karena lawan hanya meninggalkan biasanya 1 striker. Ini adalah sektor yang cukup krusial. Posisi ini bertugas sebagai penghubung lini bertahan dengan lini depan, sekaligus sebagai proteksi awal sebelum bola ke pertahanan. Artinya, aspek bertahan dan menyerang harus seimbang. Ten Hag sangat bergantung pada pemain yang punya teknik tinggi, namun juga punya kemampuan bertahan seperti Frenkie De Jong di Ajax. Di musim lalu ada Edson Alvarez dan gelandang box-to-box Ryan Gravenberch. Jika kita bandingkan dengan gelandang yang dipunya MU, tipikal gelandang berteknik tinggi ini yang nggak dipunya. MU mencoba mendapatkan tanda tangan Eriksen, pemain yang punya teknik tinggi yang kemungkinan besar akan diplot sebagai double pivot di 4-2-3-1 atau bisa di nomor 8 pada formasi 4-3-3. Kita lihat formasi 4-2-3-1 tadi bisa diubah menjadi 4-3-3 dengan single pivot.
Tentunya posisi gelandang bertahan single pivot ini masih PR buat MU. Hal ini juga yang membuat MU masih terus berusaha mendapatkan tanda tangan Frenkie de Jong, mengingat Eriksen butuh cover ketika fase bertahan. Gelandang MU seperti Fred, McTominay, serta Garner tipikalnya lebih ke fisikal daripada teknikal jika dibanding Eriksen ataupun Frenkie de Jong. Dua double pivot atau gelandang ini juga mengcover area fullback yang overlap. Di Ajax, Lasse Schöne dan Edson Alvarez mengcover Mazraoui atau fullback kanan ketika overlap. Sementara Blind di kiri, seperti disebut tadi, lebih banyak bergerak ke tengah. Nah, beralih ke lini serang, nomor 10 atau pos di belakang striker bisa diisi Bruno Fernandes atau juga Van de Beek. Pemain asal Belanda ini bisa bernostalgia dengan manajer lamanya. Namun tentu nggak mudah bersaing dengan Bruno yang secara teknik lebih unggul. Permasalahan Bruno adalah sering miss posisi. Hal ini lantaran kebebasan peran dari manajer sebelumnya. Dengan Ten Hag, mungkin masalah ini bisa dipecahkan. Di sektor winger atau penyerang sayap, MU juga nggak kekurangan dengan adanya Rashford, Martial, Elanga, serta Sancho yang punya jam terbang tinggi. Sektor ini rasanya nggak ada masalah selain kemampuan individu yang harus ditingkatkan, terutama jika menyangkut fase kreasi peluang dan finishing atau scoring. Winger Ajax musim lalu diisi Anthony di kanan yang lebih menjaga kelebaran, sementara winger kiri akan masuk. Sancho adalah winger yang butuh support guna melakukan kombinasi. Ini yang nggak ada di MU musim sebelumnya. Winger seolah bekerja secara individu memaksa penetrasi, namun kemampuan 1 versus 1 musim lalu sangat buruk. Di Ajax, David Neres yang berposisi winger kiri cukup produktif di musim 2019 ketika Ten Hag menggunakan false nine yang diisi Tadic. Pada musim setelahnya, Haller ditransfer sebagai nomor 9 murni. Artinya, Ten Hag punya variasi taktik untuk posisi nomor 9. Menggunakan penyerang palsu atau false nine yang diisi Bruno atau Van de Beek, juga bisa diisi winger-winger seperti dia menggunakan Dusan Tadic. Kunci lini depan di scoring atau mencetak gol. Jika berkaca musim lalu, maka fase scoring ini dipegang Cristiano Ronaldo, yang artinya Ten Hag bisa menggunakan nomor 9 murni. Ronaldo juga bukan nomor 9 yang menggantung di depan. Dia bisa melebar atau turun menjemput bola dengan kemampuan link up yang baik. Ten Hag juga sebetulnya bukanlah manajer yang ajak dengan filosofi. Dia cukup adaptif seperti ketika menggunakan Haller untuk melakukan long pass. Hal ini dilakukannya guna membypass high press yang makin populer digunakan banyak tim. Tentunya terlalu dini untuk menilai Ten Hag akan berhasil atau enggak. Terlebih patokan keberhasilan tiap orang berbeda. Yang jelas, dengan Ten Hag, level detail yang kurang dari manajer sebelumnya akan teratasi dengan pemahaman taktik yang lebih tinggi. Tentunya dia juga butuh waktu, terlebih saingan MU di Liga adalah tim yang sudah settle sebelumnya.